Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Fadilah, Muhammad Tagul Fuzari, dan Muhammad Akil Munawar. Di video ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait proyek akhir untuk mata kuliah pengantar sains data. Nah, di analisis ini kami menggunakan regresi linear berganda dengan dataset tentang diabetes yang bersumberkan dari web Kaggle. Di sini kami menggunakan variabel terikannya itu ada diabetes risk score atau skor resiko diabetes. Nah, skor resiko diabetes ini untuk melihat seberapa besar risiko seseorang terkena diabetes. Nilainya ini bisa naik atau turun tergantung faktor-faktor di variabel X yang kami gunakan. Di sini ada 10 variabel X yang kami gunakan. Yang pertama ada age atau usia. Biasanya semakin bertambah umur, biasanya risiko diabetes juga semakin tinggi karena metabolisme tubuh seseorang itu bisa menurun seiring bertambahnya usia. Terus yang kedua ada physical activity atau aktivitas fisik. Biasanya juga orang yang jarang bergerak atau jarang berolahraga itu cenderung punya risiko diabetes yang lebih besar dibanding orang yang rutin olahraga. Terus yang ketiga ada diet score atau skor pola makan. Ini untuk menilai seberapa sehat pola makan seseorang. Semakin makanannya seimbang, maka resiko diabetesnya lebih rendah. Kalau misalnya seseorang itu banyak makanan yang tuh nggak seimbang atau lebih banyak makan gula atau lebih banyak makan lemak, itu resiko diabetesnya bisa lebih naik. Terus yang keempat ada sleep hour atau jam tidur. Ini tidur lebih sedikit itu atau tidur tidak teratur bisa mengganggu hormon gula darah. Ini juga bisa eh, res- mempengaruhi seseorang terkait risiko diabetesnya. Terus yang kelima ada BMI atau indeks massa tubuh. BMI ini merupakan indikator seseorang terkena overweight atau obesitas. Dan ini sangat berkaitan dengan risiko diabetes. Kemudian yang keenam ada hypertension history atau riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ketika tekanan darah tinggi seseorang ini lebih tinggi, ini bisa juga berkaitan dengan masalah metabolik termasuk diabetes. Kemudian yang ketujuh ada kolesterol total atau jumlah kolesterol. Ketika kolesterol seseorang tinggi, ini menandakan gangguan metabolisme yang bisa meningkatkan risiko diabetes. Kemudian yang kedelapan ada glucose fasting atau kadar gula darah seseorang ketika berpuasa. Kalau nilai kadar gulanya itu tinggi, ini juga bisa eh, meningkatkan risiko diabetes seseorang. Kemudian yang kesembilan ada glukos postprandial atau gula darah setelah makan. Ini untuk mengukur kemampuan tubuh mengontrol gula setelah makan. Kemudian variabel bebas yang terakhir ada insulin level atau kadar insulin. Nah, insulin ini berfungsi untuk mengatur gula darah. Kalau gula darahnya tidak normal, itu bisa mengakibatkan tubuh sulit mengontrol gula darah. Akibatnya, resiko diabetes bisa meningkat. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi berdasarkan gambar di samping, maka usia, BMI, kolesterol, glukosa fasting, glukosa postprandial, dan jam tidur semuanya cenderung simetris dengan puncak di rentang tengah. Yang dimana menunjukkan semua variabel tersebut berdistribusi yang relatif normal. Kemudian, pada resiko diabetes dan skor diet berpusat pada nilai sedang, di mana riwayat hipertensi didominasi kategori tidak hipertensi dan insulin serta aktivitas fisik condong ke kanan, yang dimana menunjukkan nilai tinggi jarang muncul. Nah, lanjut. Kemudian pada box plot sendiri, sebagian besar variabel menunjukkan pola terpusat pada rentang nilai tengah. Seperti contohnya pada usia, mana antara 40 sampai 60 tahun.
Kemudian di BMI sendiri antara 25 sampai 30, serta kolesterol antara 180 sampai 220. Seterusnya risiko diabetes antara 25 sampai 40. Kemudian diet antara 6 sampai 8, serta glukosa fasting antara 100 sampai 120. Kemudian glukosa postprandial antara 150 sampai 180. Kemudian insulin antara 8 sampai 12. Kemudian aktivitas fisik antara 100 sampai 200 menit, serta jam tidur antara 7 sampai 8 jam. Di mana hampir semua variabel memiliki beberapa nilai ekstrim yang muncul dan disebut sebagai outlier. Sementara pola keseluruhan tetap stabil dan umumnya menyerupai distribusi normal. Dan akan dilanjutkan oleh kawan kami. Pada slide ini kami menjelaskan hubungan antara variabel terikat, yaitu diabetes risk score dengan seluruh variabel bebas berdasarkan nilai korelasi. Variabel usia memiliki korelasi paling kuat dengan nilai resiko diabetes, yaitu sebesar 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka resiko diabetes cenderung meningkat. Usia menjadi faktor sangat dominan karena berkaitan dengan penurunan fungsi metabolisme tubuh seiring waktu. Selanjutnya, glukosa puasa memiliki korelasi positif sebesar 0,41 dan glukosa postprandial sebesar 0,25. Ini berarti bahwa tinggi kadar glukosa darah baik saat puasa maupun setelah makan, maka resiko diabetes juga semakin meningkat. Seterusnya, variabel BMI menunjukkan korelasi positif sebesar 0,29 yang menandakan bahwa kenaikan indeks massa tubuh berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes. Meskipun kekuatannya tidak sebesar usia dan glukosa, sementara itu kolesterol total memiliki korelasi positif yang lebih lemah, yaitu 0,17, sehingga pengaruhnya relatif kecil terhadap risiko diabetes. Berbeda dengan variabel sebelumnya, aktivitas fisik memiliki korelasi negatif sebesar minus 0,33. Artinya, semakin tinggi aktivitas fisik seseorang, maka risiko diabetes cenderung menurun. Hal ini menunjukkan pentingnya aktivitas fisik sebagai faktor protektif terhadap diabetes. Variabel lainnya seperti diet score, jam tidur, riwayat hipertensi, dan insulin level menunjukkan hubungan yang relatif lemah terhadap resiko diabetes, sehingga kontribusi tidak terlalu dominan dibandingkan variabel utama. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa usia, glukosa darah, BMI, dan aktivitas fisik merupakan variabel yang paling berhubungan dengan diabetes risk score. Next. Pada bagian summary data, ditampilkan statistik deskriptif yang memberikan gambaran umum karakteristik data penelitian. Rata-rata diabetes risk score berada pada nilai 30,28 dengan nilai median 29,05 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada resiko diabetes sedang. Untuk variabel usia, rata-rata responden berusia sekitar 50 tahun dengan rentang usia dari 18 hingga 90 tahun, sehingga data mencakup kelompok usia muda hingga lanjut usia. Rata-rata aktivitas fisik adalah sekitar 119 menit, namun memiliki timbangan baku yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik antar responden sangat bervariasi. Nilai rata-rata diet score berada di angka 6,02 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pola makan pada tingkat sedang. Jam tidur rata-rata sekitar 7 jam yang tergolong cukup dan relatif ideal. Untuk BMI, rata-rata berada pada nilai 25,5 yang termasuk kategori overweight, sehingga dapat menjadi faktor resiko diabetes. Rata-rata glukosa puasa sebesar 110,71 dan glukosa postprandial sebesar 0,7, menunjukkan bahwa cukup banyak responden berada di atas nilai normal. Selain itu,
variabel riwayat hipertensi didominasi oleh nilai 0, yang berarti mayoritas responden tidak memiliki hipertensi. Sementara itu, insulin level memiliki rata-rata 8,9 dengan variasi yang cukup lebar. Secara keseluruhan, summary data ini menunjukkan bahwa responden memiliki karakteristik resiko diabetes yang beragam, dengan beberapa indikator seperti usia, BMI, dan kadar glukosa, berada pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam pemeriksaan regresi. Di sini terdapat pemodelan karena kami menggunakan analisis regresi berganda. Di sini terbentuk model regresi terbaik yang didapat dari metode stepwise atau metode bertahap. Nah, berdasarkan hasil regresi ini, model regresi mempertahankan variabel aktivitas fisik, usia, diet score, BMI, glucose fasting, dan insulin level. Hasilnya menunjukkan bahwa usia, indeks massa tubuh, dan glucose fasting menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko diabetes. Dengan setiap kenaikan 1 tahun usia dan 1 tahun BMI, masing-masing menaikkan risiko diabetes sebesar sekitar 0,24 dan 0,52. Sementara kenaikan glucose fasting menaikkan risiko sebesar sekitar 0,17. Sebaliknya, aktivitas fisik, diet score, dan insulin level memiliki pengaruh menurunkan risiko. Dan secara keseluruhan, body massa index, usia, dan glucose fasting adalah faktor yang paling dominan dalam peningkatan diabetes risk score. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan diabetes risk score adalah variabel usia, body massa index, dan glucose fasting. Ketiganya menunjukkan hubungan positif yang kuat, sehingga semakin tinggi nilai variabel tersebut, semakin besar pula risiko diabetesnya. Sementara itu, aktivitas fisik, diet score, dan insulin level justru berperan menurunkan risiko. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor utama, secara keseluruhan risiko diabetes dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis dan gaya hidup. Dengan body massa index, usia, dan glucose fasting sebagai faktor yang paling dominan dalam model. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.